awal saya singgung, hari ini saya singgung lebih dalam. Yang akan dihilangkan di dunia ini namanya Tuhan. Anak-anak muda sudah seringkali banyak yang kecewa enggak dengan Tuhan? Banyak. Orang tua masih bisa menguatkan iman, tetap tawakal, tetap percaya, tetap kuat. Tetapi ketika anak-anak muda yang sudah tahu era globalisasi, era kemajuan dunia, kemudian mereka terus berkata begini, saya sudah sembahyang, saya sudah puasa, saya sudah melakukan semuanya, mana buktinya? Kita jawab apa Bapak Ibu? Orang tua mau jawab apa? Kita tidak akan bisa jawab apa-apa. Wujud pertanian yang kita bangun ini, itu adalah wujud kita cerita kepada generasi ke depan. Bisnis yang mengandalkan Gusti Allah itu benar. Karena apa? Di sini nanti Bapak Ibu ketemu orang stres, ketemu orang frustasi, ketemu orang putus asa, ketemu tanda kutip sampah. Kalau di awal sekali pelajaran kita ngolah sampah itu namanya LRT, limbah rumah tangga. Tapi di ending kita ngolah sampah itu sampah masyarakat. Benar atau benar? Di tempatnya Bapak Ibu banyak enggak hari ini orang-orang yang dianggap sampah masyarakat? Anak-anak saya yang saya kumpulkan rata-rata adalah sampah-sampah masyarakat. Siapa yang mau terima mereka? Kalau Bapak Ibu sudah bisa ngolah sampah yang sebenarnya, Bapak Ibu sudah connect dengan yang sebenarnya, saya minta maaf, baru Bapak Ibu bisa akan ngolah sampah-sampah masyarakat. Banyak hari ini yayasan-yayasan, pondok pesantren, kelompok-kelompok tertentu ngumpulkan anak-anak dengan kata rehabilitasi, betul atau tidak? Diapakan mereka setelah dikumpulkan? Disuruh kerja apa? Fair. Saya ketemu dengan banyak yayasan, dengan pondok pesantren. Setelah mereka diajari hidup yang benar, tapi ingat baik-baik, mereka tetap butuh makan, betul? Terus kalau pimpinannya aja cari makan susah, terus mereka lebih susah atau tidak hidupnya? Lebih susah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sumber, Bapak Ibu sudah punya cara, tinggal duplikasi. Paham di sini? Karena itu saya betul-betul minta tolong, Bapak Ibu harus berhasil. Berhasilnya di sini minta maaf bukan dengan modal. Berhasilnya di sini hanya cuman butuh satu kata, saya mau. Serius. Kemarin saya singgung Bapak Ibu, kalau punya tanah cuma 1000 meter sehari diputeri 8 jam, percayalah jalan itu kayak sudah diaspal kok. Betul atau betul? Lihat, perhatikan sampai betul-betul titik. Titik terakhir saya katakan jujur. Titik terakhir Bapak Ibu akan menyadari siapa kita, siapa saya. Dan di situ satu hanya kata, mungkin kita ini hanya cuma 1%, yang 99% yang menciptakan bumi. Benar Bapak Ibu, percayalah sudah. Ketika saya nyabuti rumput di lahan 1005 saya, waktu awal-awal saya, itu menjengkelkan hati Bapak Ibu. Sudah tanaman kangkung itu rapat, ada rumputnya. Sulit atau enggak kira-kira? Sulit sekali. Harus pakai kayu, harus hati-hati, nyabuti. Setelah dicabuti, belum selesai, tumbuh lagi. Fair. Itu anggap aja begini. Saya pernah jengkel gitu. Siapa yang kepengen berdoa supaya hidupnya jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, betul? Pernah berdoa seperti itu? Saya yakin semua kan? Percayalah ketika doanya begitu, yang datang itu masalah yang menguji kita supaya kita tahu siapa kita. Bapak Ibu ketemu jadi orang sabar, jadi orang baik ketika di pertanian ini. Tidak ada orang yang lihat. Cuman Bapak Ibu nanti ketawa sendiri di sana. Fair.
Akhirnya Bapak Ibu bisa katakan, saya ternyata begini ya. Paling sepele ngecek ya Bapak Ibu, ini saya aja lah. Ayam kan sudah dikandangkan nanti, betul kan? Ketika Bapak Ibu buka ngasih makan atau bersihkan ngasih sesuatu minum di dalamnya, keluar enggak ayamnya? Keluar kan? Kalau sudah keluar dia bisa hidup enggak di luar? Enggak bisa kan? Harus dikembalikan masuk kan? Tapi ditangkapnya mau atau tidak dia? Itu kan sama dengan kita. Manusia ini disuruh ikut, ini loh di kurungan yang tempat, di kandang yang benar. Maunya kita keluar atau di dalam Bapak Ibu? Maunya berontak atau nurut Bapak Ibu? Padahal kalau di luar kira-kira ayam tadi mati atau tidak Bapak Ibu? Mati. Saya minta tolong. Ayo kembalilah ke jalan yang benar. Nah, di sana kita teruji kesabaran kita. Di sana teruji iman kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya ayam banyak, tahu-tahu minta maaf. Suatu hari ada satu, ini saya cerita buruk, saya harus cerita jujur. Suatu hari Bapak Ibu percayalah setiap orang akan digoncangkan. Ini jangankan Bapak Ibu, saya sendiri ketika saya digoncangkan itu tidak kuat berdiri. Tahun 2010, bayangkan ya, ini Bapak Ibu saya ceritai kondisi saya. Saya baru beli rumah. Tahun 2010 saya baru bisa beli rumah. Itu pun KPR. Pakai kredit. Rumah saya pertama. Setelah saya beli rumah, saya mulai ini buat kambing 1, 2, 3, jadi 300 yang pertama. Bukan yang di YouTube, yang pertama kali. Itu tanah saya nyewa, karena saya tidak punya tanah. Itu cuman gara-gara ambisi. Dalam 1 tahun saya jadi trader dan jual beli kambing terus seperti itu sampai kambing saya jadi 300-an. Setelah 300-an seluruh Jawa Timur terkena wabah Bapak Ibu. Kambing saya juga mati dalam waktu 2 minggu. Posisi saya waktu itu saya baru menyelesaikan ngajar di 1 Kabupaten Mojokerto itu tiap desa saya datangi. Dengarkan ini. Saya membangun pelatihan pertama itu tiap desa di Mojokerto setiap hari saya datangi. Setiap desa. Berarti di Mojokerto itu ada 300-an desa. Berarti hampir 1 tahun full saya gunakan untuk ngajar mereka. Setelah saya ngajar mereka, kambing saya mati. Yang paling membuat saya berat tidak bisa berdiri, saya ini komplain ke Gusti Allah. Saya salah apa? Saya sudah ngajari orang. Visi yang saya terima itu saya yakini itu datangnya dari dia. Dari Gusti Allah sendiri. Untuk membangun pertanian Indonesia. Saya mulai dari kota saya sendiri. Habis gitu kambing itu dalam 2 minggu mati semua. Peternak-peternak yang saya ajari juga mati semua Bapak Ibu. Aduh namanya hujatan. Dimarahi orang. Sakitnya minta ampun. Istri, orang tua, keluarga besar. Waduh itu berat sekali. Terus habis gitu berani enggak kira-kira saya harus masih melangkah untuk ngajari orang ternak kambing kira-kira kalau sudah mengalami begitu? SOP lengkap Bapak Ibu. Caranya sudah benar semua. Ada satu sih cara salahnya, itu cara sombong saya. Itu yang saya rubah. Waktu itu kambing saya kasih makan jerami Bapak Ibu. Full jerami. Saya anggap kayak sapi. Tapi ternyata mati. Sisa cuma 3 ekor. Di situ saya tidak bisa duduk dengan tenang. Setiap pagi, bukan pagi, tengah malam itu saya cuma turun dari tempat tidur ya cuma sujud. Saya cuma berdoa. Isinya cuma air mata, nggak bisa doa apa-apa lagi. Mau komplain ya Gusti Allah yang nggak bisa dijak ngomong. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saya cuma bisa nangis. Mungkin 2 bulan saya itu. Istri saya itu kepahitan sekali dengan kata integrated farming. Kalau dengar kata integrated farming itu semua bisa melayang. Saya tunjukkan benar. Terus akhirnya satu gitu. Saya ini salah apa?
Itu komplain saya. Hingga suatu hari, ini beneran Bapak Ibu, di hati saya ada bisikan yang berkata begini. Waktu itu saya ngejar uang 12,5 miliar untuk membangun tempat pelatihan saya. Di hati saya tahu-tahu muncul bisikan gini. Kalau kamu hari ini punya uang 12,5 miliar, apakah visimu tercapai? Baru saya sadar. Saya bilang, tidak, belum tentu tercapai. Baru setelah itu saya berubah konsep. Mulai hari itu, saya tidak pernah berdoa minta rezeki. Kenapa? Sudah banyak-banyak nanti dibatui, mati. Betul ya? Mulai hari itu doa saya satu. Mulai hari ini, saya tidak minta lagi uang. Tapi yang saya minta cuma satu. Tolong pegang tangan saya kalau memang Gusti Allah mau pakai saya di jalan ini. Tolong pegang tangan saya supaya kalau kita jalan sama-sama. Karena itu saya buat teori, jangan pernah kepingin jadi orang kaya. Kalau kita kaya terpaksa saja. Orang yang kepingin kaya saya jamin tidak akan pernah kaya. Tetapi orang yang melepaskan dia akan menerima. Bahagia kalau begitu. Intinya, lah sekarang kembali ke intinya. Semua saya mulai dari yang Bapak Ibu pelajari kemarin dan hari ini. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kalau Bapak Ibu tanya langkah demi langkah, sebelum saya belum sudah jadi miliarder tapi belum betul-betul kaya ya. Bapak Ibu tanya ke Pak KB. Pak KB itu murid angkatan saya yang umum. Ketika tempat pelatihan kita masih baru satu tempat. Mulai dari awal. Pak KB inilah yang menempati bangunan pertama kali tempat pelatihan saya. Tempat pelatihan saya kenapa muncul 1005 Bapak Ibu, saya cerita jujur. Saya punya tanah di tengah kota. Luasnya cuma 1.300 sekian. 300 meter saya bangun gedung pertemuan dan gedung pelatihan 2 lantai. Yang belakangnya tinggal 1.000 meter. Dari 1.000 meter lah itu muncul 1.005. Kenapa kok muncul itu? Karena itu saya kerjakan sendiri dan menghasilkan 5 juta per bulan. Itu ceritanya konsep 1.005. Lokasinya itu di depannya kampus, tapi sekarang sudah full bangunan karena kita dulu mau jadikan tempat kampus. Yang tersisa tinggal kolam sama sayur. Itu dulu dari satu gang kecil gini Bapak Ibu, semua sekarang sudah dikuasai. Gara-gara apa? Gara-gara kita mau taat. Jadi saya minta tolong, besok seandainya imannya Bapak Ibu digoncang, saya pesan satu kata. Berdiri di tempat yang benar, sampai hati kita tulus. Terus yang kedua, mulai dari yang ada, biar tidak sakit hati. Paham maksud saya ya? Saya sudah ketemu banyak orang sukses, banyak orang miliarder, banyak orang kaya. Masuk ke dunia pertanian ketika saya jadi konsultan, selalu saya katakan mulai dari nol. Banyak orang yang tidak mau dengar, tidak apa-apa, hasilnya juga bangkrut terakhirnya. Tetapi siapa yang mau dengar, mereka yang justru berhasil. Jadi saya minta maaf buat Bapak Ibu, kalau sudah terpaksa ya Mas ya, lanjutkan. Kan sudah salah jalan, dirubah caranya, dilanjutkan. Yang belum mengerjakan mulai dari nol. Setuju kira-kira? Mudah atau susah? Mudah. Caranya gini lagi, saya tunjukkan jalan terbaik. Mimpinya Bapak Ibu tolong ditulis. Bapak Ibu harus punya gambaran yang jelas apa yang menjadi mimpinya Bapak Ibu ke depan. Setelah tertulis semuanya tolong dibakar, lupakan. Biarkan itu terekam di alam bawah sadar kita. Setelah itu jalani apa yang ada. Jangan jalan sambil ndangak, Bapak Ibu. Tahu ya maksud saya ya. Kalau lihat mimpi terus gini jalannya, kesandung-sandung kita jalan. Betul ya? Mimpinya ke sana, jalannya menunduk. Supaya kita tidak kesandung. Paham di sini?